Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 600 Rencana Daniel. Daniel tercengang ketika mendengar kata-kata Benyamin. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia dengan cepat melepaskan tangannya dan melihat Benyamin melangkah keluar dari villa. Setelah beberapa saat, Benyamin pun menghilang dari pandangan semua orang. Daniel berlutut di tanah dengan linglung dan tatapan mata kosong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian hari ini akan menjadi seperti ini. Dia sudah merencanakan banyak hal untuk bisa mendapatkan Chelsea, tetapi justru dipermalukan di depan semua orang dengan sangat buruk. Saat ini, Henry sudah menjadi anggota tingkat Diamond di klub Emperor, sementara dia dan ayahnya malah diberhentikan dari keanggotaan di klub Emperor secara tidak hormat. Daniel benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Padahal sebenarnya hubungan antara keluarga Celino dan klub Emperor sangat baik, dan kontribusi yang diberikan keluarga Celino kepada klub Emperor juga sangat besar. Saat ini, keanggotaannya malah dihentikan begitu saja dengan alasan yang benar-benar tidak jelas. Daniel mungkin tidak menyangka bahwa seorang pemegang saham terbesar di klub Emperor berdiri di depan mereka dan apa yang terjadi hari ini hanya karena dia menyinggung pemegang saham terbesar itu. Morgan menatap kosong ke arah Daniel yang berlutut di lantai dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Bahkan, Morgan tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang begitu tegas. Dia sebenarnya hanya ingin menakuti Daniel. Tapi Benyamin begitu kejam dan langsung mencabut status keanggotaan Daniel dan ayahnya. Namun menurut Morgan hal tersebut sebenarnya juga merupakan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Setelah ini, Daniel pasti tidak akan berani datang dan mengganggu Chelsea, dan juga tidak akan pernah berani berbuat macam-macam terhadap Morgan lagi. Chelsea menatap Daniel dengan jijik, lalu melangkah tepat di depan Daniel dengan sepatu hak tingginya, dan berkata dengan angkuh, "Daniel, bukankah kamu ingin menikah denganku? Bukankah kamu ingin berurusan dengan keluarga Lewis? Kalau begitu, sekarang aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan terhadap keluarga Lewis." Saat ini, Chelsea sangat percaya diri. Bagaimanapun, sebelumnya Daniel adalah anggota klub Emperor, dan keluarga Lewis bukanlah siapa-siapa. Namun sekarang, identitasnya telah berubah. Henry kini telah menjadi anggota Diamond di klub Emperor, dan Daniel telah diberhentikan sebagai anggota. Untuk itu, Chelsea tidak perlu lagi merasa khawatir Daniel akan membalas dendam. Ketika mendengar kata-kata Chelsea, Daniel menatap Chelsea tanpa daya. Dia akhirnya menyadari bahwa mengambil keuntungan dengan cara mengganggu orang lain, justru akan membuatnya menderita banyak kerugian. Hari ini, dia tidak hanya gagal merebut Chelsea kembali dari Morgan, tetapi dia juga kehilangan keanggotaan serta reputasinya di klub Emperor. Dia tentu saja sangat menyesal. Akan tetapi tidak ada gunanya menyesal sekarang. Jika Daniel diberi pilihan lain untuk memutar waktu, dia tidak akan pernah menyinggung keluarga Lewis. Henry kemudian melangkah ke arah Daniel dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tuan muda Daniel, sebaiknya kamu cepat bangun, jangan berlutut di sini, dan anggap ini sebagai pelajaran di masa depan. Jadi anak muda jangan terlalu sombong." Bahkan saat ini Henry punya nyali untuk memberi Daniel peringatan. Cara Henry berbicara kepada Daniel telah berubah drastis dibandingkan dengan cara dia berbicara sebelumnya. Daniel tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Henry dan Chelsea, kemudian membuka mulutnya untuk membantah. Akan tetapi, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia bukan lagi anggota klub Emperor, dan begitu juga dengan ayahnya. Sedangkan Henry adalah anggota tingkat Diamond di klub Emperor. Jika Henry ingin berurusan dengan keluarga Celino, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung Henry sekarang. Daniel menggertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah pada Henry, "Kakek Henry, aku tahu aku salah. Aku melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan sebelumnya. Kuharap kakek Henry bisa memberiku kesempatan dan memaafkanku." Henry tersenyum menghina setelah mendengar kata-kata Daniel dan berkata dengan dingin, "Dengar, Tuan muda Daniel. Aku tidak sama dengan kamu dan keluarga Celino. Aku tidak sejahat kamu. Selama kamu dan keluarga Celino tidak datang untuk mengganggu keluarga Lewis lagi, maka keluarga Lewis tidak akan berurusan dengan keluarga Celino." Meskipun Henry berkata demikian, sebenarnya Henry sudah membuat rencana untuk berurusan dengan keluarga Celino. Lagi pula, jika keluarga Lewis ingin berurusan dengan keluarga Celino sekarang, hal itu tentu sangat mudah.
Henry memiliki kekuatan di tangannya dan dia tidak punya alasan untuk tidak menggunakannya. Ketika mendengar kata-kata Henry, Daniel dengan bodohnya berpikir bahwa Henry benar-benar tidak berniat berurusan dengan keluarga Celino, jadi dia berkata dengan penuh rasa terima kasih kakek Henry, terima kasih. Henry berkata kepada Daniel dengan tangan di belakang punggungnya dan tanpa ekspresi di wajahnya, baiklah, tolong cepat pergi sekarang juga. Jangan ganggu Chelsea lagi. Kami, keluarga Lewis, tidak menyambutmu. Setelah mendengar ini, Daniel tiba-tiba mendongak, melihat ke arah Henry, lalu menggertakkan giginya, dan berkata, kakek Henry, sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ada yang ingin kamu katakan padaku. Henry langsung terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, ada apa lagi? Kakek Henry, aku sangat menyukai Chelsea dan aku sangat ingin menikah dengan Chelsea. Kuharap kakek Henry mengizinkanku untuk terus mengejar Chelsea, ucap Daniel. Ketika mendengar ucapan Daniel, Henry tidak bisa menahan cibirannya. Akan tetapi alih-alih langsung menjawab kata-kata Daniel, dia berkata dengan ringan, ini masalah di antara kalian para anak muda. Jika Chelsea tidak keberatan, aku tidak akan banyak bicara ataupun ikut campur. Namun, saat itu hampir semua orang bisa melihat bahwa Daniel tidak tulus pada Chelsea. Mereka semua yakin bahwa pemuda itu pasti memiliki tujuan lain saat mengatakannya. Ketika Chelsea mendengar kalimat yang dilontarkan Daniel, gadis itu langsung berjalan ke arah Henry dan Daniel, dan kemudian berteriak pada Daniel dengan mata melotot. Daniel, aku baru tahu betapa tidak tahu malunya kamu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, aku tidak menyukaimu sama sekali. Aku tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku. Aku tidak pernah ingin melihat wajahmu lagi. Jangan pernah ganggu aku lagi. Apa kamu mengerti maksudku? Chelsea, aku sangat menyukaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi, kata Daniel kepada Chelsea dengan nada yang terdengar sangat tulus. Padahal, Daniel sebenarnya juga memiliki rencana sendiri di dalam hatinya. Dia tidak ingin mendapatkan Chelsea. Dia hanya berpikir bahwa semua yang terjadi hari ini disebabkan oleh Morgan, dan dia tidak rela membiarkan Morgan pergi begitu saja. Namun, dia khawatir Morgan adalah pacar Chelsea. Jika dia berurusan dengan Morgan sendiri, keluarga Lewis mungkin terlibat dalam masalah ini. Itu sebabnya dia mengatakan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mencari alasan yang masuk akal untuk berurusan dengan Morgan. Saat ini, Daniel mungkin tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia juga menganggap Morgan hanya sebagai generasi kedua yang kaya biasa. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Lewis, tetapi untuk berurusan dengan Morgan masih merupakan hal yang sangat sederhana. Untuknya. 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 Untuknya.